Pemirsa TV One yang dirahmati Allah, kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Oke, baik. Silakan. Sekarang siapa nih jamaah yang mau bertanya kepada Mama Dede nih? Ya, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Titi dari Majelis Taklim Al Mubarakah Majalengka. Oke, Cik Titi. Galau dong, Ma. Ada apa, Cik Titi? Saya mau bertanya, apa yang disebut miskin gitu? Mohon penjelasan dari Mama. Oke. Pengen lebih lengkap lagi, Mam. Mungkin Ya, tadi Cik Apanya? Titi, ya, sudah saya sampaikan. Yang namanya miskin, orang yang penghasilannya lebih 50% kebutuhan pokok. Tadi saya ambil contoh. Misalnya, kebutuhan pokok seorang dalam 1 bulan 4 juta misalnya Cik Titi. Dia punya penghasilan 2 juta. 2.500.000, 3 juta, 3,5 juta. Lebih dari 50% kebutuhan pokok, tapi tidak mencapai 100%. Artinya ada kebutuhan tidak terpenuhi ya, Mas? Ya, artinya dalam mereka mengarungi hidup, ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Misalnya, makan dapat listrik belum kebayar. Nah, Misalnya, makan kan dipaksain, makan juga sederhana. Misalnya anaknya nggak bayaran sekolah. ya Allah. Nah, ini termasuk orang miskin. Mereka, baik yang fakir maupun yang miskin, Cetiti berhak dengan sedekah kita. Berhak dengan zakat kita. Mereka berhak dengan bantuan kita. Kemudian juga, suatu ketika Rasulullah mengatakan, yang namanya orang yang wajib berzakat adalah orang yang kaya. Sahabat bertanya, siapa orang kaya ya Rasulullah? Orang yang cukup makan buat sehari semalam itu udah kaya. Cukup makan sehari semalam udah kaya, Udah kaya. Karena pada banyak sekali orang yang buat makan aja susah. Pagi makan, sore enggak. Sore makan, malam belum tentu makan. Makanya orang yang cukup makan buat sehari semalam, itu mereka harus mengeluarkan zakat fitrah. Makanya kalau ada orang dia miskin, tetangganya ngasih zakat fitrah sama dia, teman ngajinya bayar zakat fitrah sama dia, sehingga begitu dia besok akan hari raya punya beras melebihi kebutuhan sehari semalam, dia pun yang fakir yang miskin wajib mengeluarkan zakat fitrah. Karena dia pada saat itu lebih daripada kebutuhan sehari semalam. Udah makan pagi, siang, malam udah makan ya, Mas? Iya, udah cukup. Iya. Kebutuhan sehari semalam buat orang yang dalam tanggungan dia. Anaknya, istrinya, ponakannya yang tinggal di rumah dia. Ya, sekarang kan kayak orang, hampir semua orang punya yang namanya handphone, Mas. Ya. Hampir rata-rata juga banyak orang yang punya motor, Mas. Ya kan? Tapi kadang-kadang itu tadi dia, Mas, masuk dalam golongan miskin. Iya, boleh jadi Mamah bilang sekali lagi sekarang. Tadi aja yang punya rumah bagus bisa jadi miskin dengan negara corona. Apalagi yang namanya cuma motor. Handphone. Karena yang namanya motor bukan kemewahan sekarang. Motor kebutuhan. Bahkan Mamah punya tetangga yang punya motor sampai 3, sampai 4. Kenapa? Masing-masing mereka bilang daripada naik ojek tiap hari bayar sekian, mendingan buat cicilan. Artinya mereka termasuk kategori fakir. Termasuk kategori miskin. Maka mereka pun berhak dengan sumbangan kita, berhak dengan sedekah kita, berhak dengan zakat kita. Walaupun mereka punya motor. Ya. Gitu. Masya Allah. Iya, kadang-kadang kita kaget juga tuh kumpul, ada pembagian sembako nih di kantor RW misalkan. Datang berbondong-bondong pada naik motor semua. Naik motor semua. Kalau memang kita tahu kan bagaimana penghasilan Iya, mereka. betul. Yang salah bagaimana? Dia punya motor, motornya motor mahal, kita tahu dari mereknya kan, Iya. motor mahal, dia ikut antri. Padahal dia sebetulnya bukan orang fakir, bukan orang miskin, dia ngambil hak orang lain, dosa besar. Masya Allah. Jelas Ibu Titi ya, Titi. tentang bagaimana siapa itu yang miskin. Terima kasih Mama atas penjelasannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Ibu wabarakatuh. Titi. Lanjut kalau gitu. Cuman punten, Mamah sendiri ngalamin. Masya Allah, biasanya Mamah bagi beras itu seorang 5 liter. Udah. 5 liter. Kenapa dari atas didongok bikin penuh, orang kok nggak habis-habis gitu kita ngeliterin. Ternyata yang pakai jaket keren pada parkir di rumah depan Mia tuh, motor keren-kerennya. Jadi lihat ada orang bawa sembako, dia ikut Ikutan. antri. Masya Kan jadi Allah. kesel kita. Kita mah ngebagi juga tetangga, bukan orang yang lewat. Bukan orang Jaketnya keren, motornya keren, ikut antri Ikut ngambil beras. beras. Jadi kita akuran Ihsan jadi kagak nyebelin kan. Iya. Bukan hak mereka, kok hak tetangga kita. Iya. gitu.
Ini Zara jadi ingat nih Mah, Zara mohon saran Mama ya Mah. Jadi Zara menyalurkan ada ke satu keluarga pemulung langganan nih Mah, Zara kasih. Tapi dia keceplosan atau sengaja mamer atau gimana, dia bilang gini, kalau setiap lebaran mah teh saya biasa itu sama istri saya belanja ke supermarket, beli baju-baju sampai 800.000. Nah berarti kan berfoya-foya, padahal uangnya kan kita kasih karena dia mungkin masuk ke golongan fakir dan miskin. Mendengar hal itu apakah kita tetap harus ngasih ke dia atau gimana? Saran Mama, tetap kasih buat kebutuhan dia makan. Yang sisanya salurkan tempat lain. Biarkan saja kalau dia bohong yang dosa adalah dia, bukan kita. Masya Allah. Kita berikan karena kita niatnya buat fakir dan miskin. Kalau dia bohong dosa dia. Padahal benar pemulung Mah, tapi ketika dapat, wah Maaf, foya-foya. jarang nggak tahu. Yang namanya pemulung, apalagi bos pemulung itu miliarder loh. Oh, Miliarder loh jarang. Dari rongsokan, makanya jangan suka menghina sesuatu yang terbuang. Itu sangat berharga. Ditumpuk sekian banyak, sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit. Miliarder bosnya aja. Lama-lama duitnya banyak juga ya, Iya. Masya Allah. Gitu. Ya. Bos rongsok itu kaya-kaya. Kecuali kalau yang nyarinya, Nyarinya ini. yang kayak mah. Karena kan dia membeli ya, Ma, pada si Ya pengepul ya, Ma. gitu. Iya. Yang pengepul, yang kayak mah, yang bawain itu mah, yang bawain karung mah hente. Itu sekeluarga itu bawa karung Mah. Iya, kan anaknya 3 jadi 5 tuh mama bapaknya. 5, ngumpul deh uangnya semua ya, Masya Allah. Tapi bosnya yang kaya. Iya, Makanya mah Masya tetap. Allah. Jadi kalau misalkan Zara dilamar sama bos pemulung, dia terima aja. Waduh, Terima aja. kok kesono lagi. Banyak, orang Banyak. Oke, kalau gitu ke pertanyaan berikutnya aja. Ya silakan Bu. Mangga berdiri silakan. Silakan, Ibu. Ibu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rini dari Majelis Taklim Al Mubarokah Majalengka. Rini, Galau mah ada apa Rin? bagaimana tipsnya walaupun kita hidup miskin tapi kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Bu, yang namanya kita kewajiban kita bekerja. Ya. Wa quli amalu fasalamualaikum warahmatullahi mu'minun at-taubah 105. Bekerja kalian, Allah Rasulnya akan menilai bagaimana hasil pekerjaan kalian. Pekerja itu kewajiban. Dengan kita bekerja bisa terpenuhi kebutuhan kita. Namun yang namanya bekerja, bagaimana Allah mengajarkan kepada kita. Silahkan Rini lihat dalam Al-Baqarah 158. Inna sofa wal marwata min sa'irillah. Kalau kita haji, kalau kita umroh, kita sa'i. Sa'i ini menapak dilasi perbuatan Siti Hajar. Dia seorang perempuan. Artinya bekerja di alam dunia, laki-laki perempuan wajib hukumnya untuk bekerja. Tapi kata Allah, inna sofa wal marwah. Bekerja di alam dunia menjadi sofa. Ketegaran jiwa, kesucian hati. Orang bisa, saya pasti bisa. Saya karena Allah, bukan pengen dipuji oleh orang. Apa maksudnya? Kalau kita bekerja, yakin dengan ketegaran jiwa, jiwa yang tegar pasti Allah berikan kecukupan. Masya Allah. Yang namanya kita bekerja maksimal diiringi dengan doa, hasilnya serahkan kepada Allah. Mau buktirin. Contoh, Mama ketemu orang yang namanya tukang gali aspal. Iya, Ma. Itu udah pada peluput tangannya. Minumnya di musola. Cuman bedengan di pinggir jalan. Iya. Gajinya nggak seberapa. Tapi bosnya yang kata sinetron namanya mandor kawat. Cuman warawiri kagak kerja, nunjuk-nunjuk doang. Gajinya gedean dia. Nah, yang penting dia bersyukur dengan rezeki yang Allah berikan kepada dia. Niatnya libtigoi mardotillah. Pasti hatinya tenang, ini rezeki saya. Namun seandainya ada tawaran lain yang lebih tinggi nilainya, gajinya, dia boleh mengambilnya. Kesempatan tidak akan datang untuk kedua kali. Begitu Rin. Iya. Hukum cari duit mah. Ya. Sudah terjawab ya Bu? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalau begitu Mama, kita jeda dulu ya Ma ya. Ibu-ibu yang mau nanya lagi juga boleh, tapi kita lihat dulu pesan-pesan yang mau lewat berikut ini. Pemirsa di rumah tetap di sini bersama kami di rumah Mama Dede.